Kita awali dari asumsinya. Orang-orang Stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan pola tertentu. Kita menyebutnya sunnatullah. Prinsip-prinsip rasional, logos. Jadi alam ini berputar tidak kebetulan. Ada polanya, ada patternnya, ada tujuannya. Kamu jadi manusia, dilahirkan, di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa, kucingmu tiba-tiba beranak 3, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ya kamu lahir kan juga sengaja pasti kan. Kalau nggak sengaja malah ngewatiri. Nggak sengaja pun kok kamu benar-benar lahir, itu pasti dalam rangka grand desainnya alam semesta. Keberadaanmu nggak pernah sia-sia. Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa mbok anggap katanya Allah ini, aku menciptakan kamu itu iseng aja? Enggak. Ya abasa itu kan main-main, bahasa sekarang kan iseng. Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng, po. Itu kan tanyaannya Allah begitu. Enggak, aku serius. Kalau bahasanya Stoik, ada logosnya. Ada pola rasionalnya. Ada tujuan, target, ada desainnya. Gelas itu dibikin semacam itu kan ada polanya, ada logosnya. Orang yang bikin gelas, bayangannya itu nanti diminum manusia, diminum orang. Orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya, kan bikin gelas ini kan membayangkan itu. Karena tujuannya untuk manusia, maka desainnya semacam itu. Itu kan namanya tidak asal. Ada desainnya yang dituju. Kalau memberi minum sapi misalnya nggak gelas kayak gini, nggak nyampe sapinya. Sapi juga nggak bisa tos. Jadi ya gelasnya dibikin ember besar, kasih air biar dia nunduk. Ini namanya ada logosnya. Ada tujuannya, tidak asal. Alah yang penting minum gitu aja toh Pak Lunda. Gelasnya dibikin yang sekiranya manusia bisa minum. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu, kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti kita menyebutnya sunnatullah, atau kadang disebut hukum alam, natural law. Itu logosnya. Ya hukum alam itu kayak gelas ini loh. Ini tutupnya ya. Ini tutupnya, ini gagangnya, ini wadahnya, ini kan logosnya. Yang dipegang ini, jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan gitu. Itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu. Dia ada polanya. Pahami ini. Kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Nggak ada sedotannya ya jangan disedot. Kan begitu. Bismillah, silahkan diminum, tidak apa-apa. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia, di situ ada logos manusia. Alam semesta ada logosnya Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari logosnya Allah ini mirip pikiran tentang panteisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Dalam gelas ini ada bau manusia. Bau dalam tanda petik ya bukan berarti habis tak sentuh terus mambu aku urung adus. Jadi jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan, sepi, tidak ada siapa-siapa, nemu laptop. Oh, ada manusia mesti di sini.
Ya kan? Kamu jalan-jalan di Mars misalnya. Tiba-tiba nemu jaket. Mesti ada manusia di sini, nggak mungkin bukan manusia. Yang bikin itu jelas coraknya corak manusia. Nah, itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ. Tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Bau Tuhannya terasa. Sama kayak laptop ini bau manusianya terasa. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajalli. Jadi corak ketuhanannya terasa. Dalam dirimu itu bau Tuhannya ada. Cuma sering kamu cuekin. Yang keluar bau setan terus. Ya. Ya karena kita lengkap ya. Mampu setan ya mampu Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dari situlah nanti ada divine reason. Jadi yang kita menyebutnya hukum alam. Dan ini sifatnya pasti. Sepasti gelas ini. Bahwa ada gagangnya, minumnya dari situ, naruhnya semacam itu. Kalau kebalik naruhnya ya tumpah. Berhadapan dengan gelas ini kan kamu nggak bisa, kita kan bebas Pak. Mau tak minum dari bawah, kan suka-suka saya. Ya minum, nanti tidak keluar airnya. Jadi dari situ nanti lahir gagasan bahwa alam ini sudah diciptakan dengan hukumnya, semua tinggal mengikuti hukum ini. Itu yang nanti dalam filsafat namanya fatalistik. Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya. Tinggal dijalankan, termasuk manusia. Jadi, oleh karena itu, agar desain tadi berjalan, hasilnya sesuai yang kita inginkan, semuanya harus menjalankan perannya masing-masing. Termasuk manusia. Ya manusia ya jadilah manusia yang baik. Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan, jangan jadi barang, benda. Berpelana sebagai manusia. Tutupnya gelas ya jadilah tutupnya gelas. Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas. Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan, alam semesta akan chaos. Kalau itu gelas, kamu nggak bisa minum. Harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya buyar. Sama, ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi, yang terjadi kacau. Kalau sudah kacau, ya tujuan tadi, grand design tadi, tidak ada manfaatnya, merusak. Sama kayak laptop ini tadi kan bau manusia. Kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mesti kacau. Harusnya dia keyboard, tapi pura-pura jadi mouse. Harusnya layar, pura-pura jadi kabel, susah. Mesti kacau. Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan Stoa. Awalnya di situ. Dari situ terus berarti manusia juga begitu. Iya, manusia juga begitu. Jadi manusia itu bagian dari alam. Istimewanya apa? Dia punya nalar, punya reason. Satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia. Bagian apa yang nyambung? Reasonnya, nalarnya, akalnya. Jadi akal ya bukan otak. Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme. Kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal. Ini diawali dari Sokrates, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya.
Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. Itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah.